Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? So, hari ini kita pick pile tentang apa anugerah dari semesta untuk kamu. Ya, sekarang ini kita mengalami masa sulit. Semua orang, ya, lagi krisis global, ya. Terus kita diserang dengan krisis ekonomi, krisis kesehatan, ya. Jadi dengan satu hentakan wabah COVID, semua segmen kena, ya, terutama ekonomi dan juga sektor finansial. Banyak yang berbeban berat dalam hidup, ada yang kehilangan pekerjaan, ada juga yang mungkin suasana cukup tegang dalam keluarganya karena masalah finansial, ya, tekanan finansial. Beberapa juga karena kesehatan, ya, kehilangan orang-orang yang dicintai karena kesehatan, masalah kesehatan. So terasa begitu berat, ya, terasa beban begitu berat menjalani masa saat ini, terutama masa wabah saat ini. Memang itu awan gelap yang belum sirna. Ya, saya belum melihat ada sedikit awan cerah yang mulai membuka atau mengusir berkabut, ya, situasi berkabut. So dengan tekanan berat dalam hidup, kadang kita banyak mengeluh, ya, banyak mengeluh. Banyak hal yang tadinya mungkin tidak menjadi keluhan akhirnya menjadi keluhan. Ya, sampai kita kadang lupa untuk menghitung anugerah semesta yang kita terima setiap hari. So, di reading kali ini, kamu bisa pilih dari 3 pile untuk melihat anugerah semesta untuk kamu. Ya, mungkin dengan kita melihat anugerah dari semesta, kita mulai belajar untuk merilekskan pikiran kita, hati kita, tubuh kita, terutama yang menjadi wadah energi negatif itu sendiri. Ya, bisa merilekskan. Kalau kita sudah bisa rileks, kita bisa bersyukur, kita bisa bahagia dengan situasi apapun, maka kita bisa temukan jalan keluar. Ya, kita bisa melihat cahaya di situasi berkabut. Nah, itu kayak gitulah ibaratnya. Dan kita mungkin bisa belajar untuk tidak meletakkan kebahagiaan kita pada kebendaan, ya, pada kebendaan tahta kita, ya. Kebendaan itu kekayaan kita. Tahta kita mungkin karir kita. Ya, kita mungkin semua diajarkan untuk mulai mengandalkan semesta dalam hidup ini. Meletakkan kebahagiaan pada diri sendiri dan percaya pada semesta untuk melalui jalan-jalan di masa sulit ini. Ya, saya juga sendiri pun kena dampaknya. Tapi ya, cara saya adalah saya meditasi. Mulai menenangkan, merilekskan tubuh saya, menenangkan diri saya. Kalau saya mulai khawatir, saya bersihkan cakra saya, terutama cakra ketiga saya. Tetap meyakini hal-hal positif yang akan mendatangi saya. Itu yang selalu saya lakukan. Dan mungkin dulu sesuatu yang menurut saya berarti ketika situasi wabah membuka mata saya bahwa ini ternyata tidak berarti dalam perjalanan spiritual saya. Saya juga mengalami situasi yang berat, tapi ya cara saya mungkin dengan cara meditasi. Dan akhirnya kesadaran-kesadaran yang dulu mungkin tidak terbangkitkan atau terbangun, akhirnya saya tersadar, ya, di situasi saat ini. Ucapan syukur saya adalah saya diberi kesempatan untuk menyadari bahwa itu tidak berarti di hadapan semesta, tidak perlu digenggam.
Dulu mungkin saya genggam itu dan akhirnya saya kehilangan, tapi pada akhirnya saya menyadari saya memang harus kehilangan karena itu tidak berarti di hadapan semesta. Itu hanya kefanaan yang dimiliki oleh saya sebagai manusia yang sedang belajar dari pelajaran kehidupan. Ya, so mungkin ini juga tidak resonate, mungkin tidak ada di 3 file ini, tapi mungkin bisa jadi reminder ya, kayak sesuatu yang mengingatkan kita untuk menghitung anugerah semesta yang perlu kita berikan ucapan syukur. Yang saya lakukan waktu saya kehilangan sesuatu yang sangat berarti dan itu membanggakan saya adalah saya mencatat itu di buku, ya, karena saya old style ya, saya orang yang tidak terlalu mengikuti teknologi. Saya lebih suka mencatat itu di atas buku atau di atas kertas ya, dengan tulisan tangan saya, sehingga saya bisa mengingat itu. Mungkin di hari esok saya mencatat, saya rincikan semua anugerah-anugerah semesta. Dan setelah saya sadari, lembaran buku itu tidak cukup ketika saya menghitung anugerah semesta. Jadi barulah tersadar oleh saya bahwa luar biasa semesta itu memberi anugerah dan tidak pernah terputus hari demi hari dalam hidup saya. Ya, itu yang saya lakukan. Mungkin juga bisa menjadi terapi untuk kamu yang saat ini mengalami beban berat dalam hidup, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan seseorang yang kamu cintai. Mungkin kamu bisa mencatat semua anugerah dari semesta dan menjadikan itu sebagai batu loncatan atau satu gerakan transformasi untuk mulai bersyukur dalam setiap detik di hidup kita. Ya, so kamu bisa pilih pick file ini. Terima kasih untuk semua penonton Nona Pastel yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Terima kasih untuk supportnya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat channel saya untuk semua yang menonton channel Nona Pastel. Kita mulai dari kerang putih. Apa anugerah dari semesta untuk yang pilih kerang putih? Please clarify. Sekali lagi untuk yang pilih kerang putih. Oke. Darling angels, please clarify, please clarify, please clarify. Untuk yang pilih kerang putih, apa anugerah dari semesta? Please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke. Saya akan ambil 4 deck ya, 3 deck di atas dan 1 bottom of the deck. Di sini ada 4 of wheels. Di sini ada the strength dan di sini ada the high priestess. Oke. Bottom of the deck. Oke, ini benar-benar nanti kontradiktif ya, karena situasinya di sini cukup sulit dijalani, tapi ini yang diinginkan semesta dari kamu yang pilih kerang putih. Ini the Hierophant, energi dari Taurus. Ya. Di sini tentang waktu. Semesta memberi banyak tekanan dalam hidup kamu. Selama ini mungkin waktu kamu kurang untuk semesta. Ya, jadi kayak kamu kurang berdoa, kamu kurang bersyukur, kamu kurang memberikan waktu kamu untuk semesta. Sepertinya kamu menjalani hidup dengan bekerja keras. The Hierophant tentang bagaimana kita menggunakan cara religius untuk seimbangkan situasi. Ya,
Kalau yang secara umum tentang banyak berdoa, banyak melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak semesta, terutama dengan cara berdoa, bersyukur, bersama-sama dengan keluarga di sini. Mungkin ya berdoa bersama-sama keluarga, berkumpul bersama-sama keluarga. Ya terutama dengan pasangan. Kalau kamu yang gak punya pasangan, mungkin dengan keluarga kamu. Kurang waktunya. Ya, di sini tentang melakukan cara religius untuk mendekatkan diri pada semesta. Meluangkan waktu untuk berdoa, bicara kepada semesta. Meski ketika kita berdoa, itu hanya mengurangi ketakutan, kecemasan kita. Tapi di dalam doa pun ada ucapan syukur, ya, ucapan terima kasih kepada semesta yang sudah memberi kita nafas dalam hidup kita, ya, setiap hari. Kalau menurut saya ketika kita bernafas, itu keajaiban, ya. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa menghidupkan atau memberi nyawa pada tubuh yang fana. So itu keajaiban menurut saya ketika kita bernafas. Karena itulah nyawa itu masih ada dalam tubuh yang fana. Kita lihat di sini apa anugerah. Di sini ada kehilangan pekerjaan, koin-koin. Ini sangat kontradiktif dengan anugerah, ya. Tapi di balik kehilangan pekerjaan ini, ya, di balik kamu kehilangan pekerjaan ini, sebenarnya semesta sedang menyadarkan kamu. Makanya di sini ada anugerah tentang bagaimana kekuatan dalam diri kamu. Ketika kamu bekerja, kamu sibuk saja dengan bekerja. Ya, beberapa ini kelihatannya kayak jadi karyawan. Bekerja aja. Tidak mengasah bakat. Di sini ada the strengths tentang kemampuan diri, kelebihan diri, talent, bakat, tidak diasah. Ketika ada tekanan, kamu tidak ada kerjaan, kehilangan pekerjaan, di sini kamu akhirnya bisa mengasah atau menggali talent kamu, bakat kamu yang terpendam. High Priestess, dia punya kemampuan talent yang terpendam. Dia tidak bisa terikat oleh siapapun. Ini contoh dari entrepreneur. Ketika dia mampu menguasai bakatnya dan menjadikan bakatnya sebagai satu kreativitas dan mempunyai nilai jual, di sini kamu bisa mandiri secara finansial. Jadi kehilangan pekerjaan bukan masalah untuk kamu. Jadi ada blessing in disguise, kayak sebenarnya udah ada bakat dalam diri kamu. Selama ini kamu hanya mengandalkan kamu bawa amplop coklat atau kamu email orang lain untuk melamar pekerjaan. Tapi kamu gak nyadar tentang bakat terpendam kamu. Mungkin kamu sudah sadar, tapi kamu kayak manja gitu, kayak kamu ngandalin kerjaan sama orang. Nah, kalau High Priestess, dia tidak pernah suka menempel pada orang lain atau bergantung pada sesuatu. Dia sangat mandiri. Dan di sini tentang kemampuan yang tidak semua orang miliki. Karena High Priestess, dia punya talent menggunakan kemampuan dasar yang diberikan atau given dari semesta. Jadi ini sangat unik dan sangat kuat dalam diri kamu. So, ini anugerah yang kamu gak sadari, terutama yang pilih kerang putih. Jadi kalau kamu kehilangan pekerjaan, mulailah mencari tahu bakat atau talent kamu, karena itu sangat mampu membawa kamu keluar dari masalah finansial. Saya melihat ini lebih kepada masalah isu finansial, ya, karena Four of Pentacles terlihat jelas ini kehilangan pekerjaan yang dia sendiri tidak mau kehilangan pekerjaan atau koin-koinnya, tapi dia kehilangan. Dan di sini tentang bottom of the deck kamu kembali tentang bagaimana kayak gini loh, ketika kamu kehilangan sesuatu, kamu ngerasa kehilangan semuanya, padahal kamu hanya kehilangan sesuatu saja, tapi kamu seolah-olah terlihat kehilangan semuanya. Nah,
Ini kayak semesta kayak ngomong sama kamu gini, hai sini, mari berdoa, mari dekat dengan saya. Nah kayak gitu, semesta kayak gitu, hai sini kamu ya, yang pilih kerang putih, mari berdoa, minta sama saya pekerjaan. Kamu punya bakat loh, kamu tolong sadari itu. Saya berikan kamu sejak kamu lahir. Coba kamu banyak doa dulu, deketin diri kamu dengan saya, berikan waktu kamu untuk saya. Nanti kamu akan tersadar setelah menjalani masa kamu kehilangan pekerjaan, kamu akan melatih diri kamu tentang talent yang sudah saya berikan, yang selama ini hanya kamu kubur dalam diri kamu, tidak kamu kembangkan. Nah ini dia, the Hierophant. See? So ini kayak menurut saya ini blessing in disguise, anugerah yang sebenarnya sudah ada tapi kamu nggak bisa nyadarin itu, yang belum terlihat oleh kamu sendiri. Ya, ini yang pilih kerang putih. So ini perlu disyukuri, diberi sukacita dan kebahagiaan. Ya, oke, sepertinya kalau yang pilih kerang putih adalah tentang koin-koin, kehilangan pekerjaan. Jangan bersedih. Ketika ada pintu yang tertutup, selalu ada pintu yang terbuka. Itulah keadilan dari semesta. Kita lihat energi dari ini ya, Pink Rose. Yang pilih Pink Rose, terima kasih ya untuk yang sudah pilih Pink Rose, untuk like, subscribe, dan komennya. Yang belum ditunggu, terima kasih sekali untuk supportnya. Yang pilih Pink Rose, anugerah dari semesta. Apa anugerah dari semesta? Sekali lagi, apa anugerah dari semesta yang pilih Pink Rose? Oke. My darling angels, please clarify, please clarify. Yang pilih Pink Rose, apa anugerah dari semesta untuk yang pilih Pink Rose? Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke. Di sini ada Seven of Pentacles, Five of Swords. Oke, The Justice, ada energi Librans, karma situation. Keadilan. Ya, perbuatan dibayar sesuai perbuatannya. Bottom of the deck, energi The Emperor. Ini tentang tahta, kekuasaan. Mungkin yang pilih Pink Rose, dia kehilangan kekuasaan dia. Atau mungkin dia sudah bekerja keras. Dia mengendalikan situasi yang ada di tempat dia bekerja. Ya, ini juga sepertinya tentang pekerjaan. Ya, dia sudah berusaha bekerja, tapi mungkin tidak dihargai atau diapresiasi di mana dia bekerja. Ya, ada kita mendapat anugerah berada di tempat kerja yang lingkungannya sehat, di mana kita bekerja keras, kita dinilai dengan kinerja kita. Tapi ada juga tempat kita bekerja di mana terlalu banyak energi negatif, banyak cara-cara politik, cara-cara spekulasi, cara-cara manipulasi, dan menyingkirkan orang lain dengan cara yang tidak sehat. Ya, itu tergantung di mana tempat kita bekerja. Di sini terlihat jelas mungkin sudah lama menunggu. Ya, lama banget nunggu. Tidak diberi apresiasi di tempat dia bekerja. Makanya dia kendalikan diri dia. Tapi dia bertahan. Di sini ada Aries. Sudah lama dia menginginkan untuk diberi apresiasi di tempat dia bekerja. Tapi dia tidak diberi apresiasi atau tidak dihargai kerja kerasnya. So, ini tentang penantian. Lama sekali bekerja, nggak ada jenjang karir. Ya, nggak naik-naik karirnya, posisi di lingkungan dia bekerja. Dan penghasilannya juga stuck. Tapi dia tetap sabar menunggu. Dan di sini ada pertikaian.
Mungkin protes. Mungkin protes karena sudah lama bekerja tapi tidak ada kenaikan salary atau pendapatan. Mungkin juga tidak diapresiasi di sini. Dan ini kerja yang lama bertahan dengan sakit hati. Ya, dia sakit hati dengan perlakuan di tempat dia bekerja. Dan di sini ada the justice tentang keadilan semesta. See? Di balik awan yang gelap selalu ada pelangi sehabis hujan. Ini yang harus kamu ingat, yang pilih Pink Rose. Ketika kamu bekerja di satu tempat dan kamu tidak diapresiasi, banyak luka hati yang timbul karena tidak diapresiasi. Ini bekerjanya lama, tapi nggak dihargai, nggak diapresiasi. Semesta beri keadilan untuk kamu. Keadilannya apa? Mungkin kontrak kerjanya tidak diperpanjang karena di sini mungkin kamu protes. Kamu protes karena jenjang karir kamu stuck di tempat itu. Kayak nggak dihargai. Tapi ada keadilan dari semesta. Kesabaran kamu berbuah manis di sini. Mungkin kamu keluar ya setelah tidak ada kontrak kerja. Ada pekerjaan baru. Kalau yang belum dapat pekerjaan baru, akan ada pekerjaan baru. Dan posisinya sangat, ini top manajemen. Ya, ada di atas. Mungkin target kamu mungkin tidak terlalu di atas posisinya, tapi kamu ada di atas. Top manajemen. Kalau kamu yang keluar, kontraknya tidak diperpanjang, dan kamu tidak mau kerja lagi, ini kamu buka bisnis. Dan bisnis kamu cukup bagus nantinya. Karena kamu jadi pengendali di sini. Kamu kendalikan semuanya. Kamu yang memimpin bisnis kamu. So, ada dua kemungkinan di sini. So, ini juga termasuk menurut saya adalah blessing in disguise. Ya, anugerah yang tidak terlihat. Ya, bukan yang tidak terlihat, tapi yang belum terlihat. Sebenarnya sudah ada, tapi belum terlihat oleh kamu yang pilih Pink Rose. Tidak usah worry ketika kehilangan pekerjaan di lingkungan yang tidak sehat, karena ini sangat tidak sehat menurut saya. Ya, tidak ada apresiasi dari tempat kamu bekerja. Ya, tidak usah worry, karena semesta menghitung kesabaran kamu, keadilan ada untuk kamu. Memang kontrak kerjanya tidak diperpanjang karena kayak semesta bilang, it's time to be an entrepreneur. Ya, kamu bisa jadi seorang entrepreneur dan kamu bisa kendalikan bisnis kamu. Kalaupun kamu bekerja lagi di satu tempat, kamu akan menempati posisi top manajemen. Ya, saya lebih lihat ini kayak di apa aja sih, kayak di apa namanya, kayak di bisnis sendiri, karena kamu yang kendalikan bisnis kamu sendiri, dan ini cukup bagus karena kamu kendalikan semuanya. The Emperor, King of King, energi dari Aries. Dia kendalikan semuanya dan dia punya talent, dia punya bakat, dia punya pengalaman sebagai modal dia untuk memulai bisnis. Ya, di sini. Jadi gimana caranya ini anugerah kalau menurut saya yang belum terlihat, dan perlu bersyukur karena semesta beri kamu keadilan, so kamu perlu bersyukur. Kesabaran kamu yang tidak terlihat oleh pemimpin kamu di tempat kamu bekerja, ternyata itu terlihat oleh semesta. Yang tidak terhitung di tempat kamu bekerja, ternyata itu terhitung oleh semesta. Karena selalu ada keadilan bagi yang menginginkan keadilan. See? So, itu yang perlu kamu syukuri sebagai anugerah kamu. Mungkin kamu ngelihat kayak awan gelap di sini, tapi ternyata itu bukan awan gelap, karena ya mungkin itu awan gelap. Untuk kamu keluar dari situ karena ada pelangi sehabis gelapnya hujan. See? Di sini. So, ini anugerah. Ini lebih ke karir ya, karena saya ngelihat di sini kayak ya Seven of Pentacles. Bagaimana menimbun koin-koin dengan kesabaran. Tidak mudah karena di sini ada situasi tidak sehat.
ya yang mengelilingi dia. Dan energi the justice bisa tentang kontrak kerja. Oke, mungkin ini tentang finansial karena di awal tadi saya energinya udah ngerasa beratnya itu di masalah isu ekonomi finansial yang mungkin sekarang sedang kita hadapi bersama-sama untuk bangkit dari krisis global, ya, dan itu mempengaruhi negara kita. Krisis global selalu mempengaruhi kita negara-negara kecil di masa pandemi ini. So kita lihat energi dari Retros untuk kamu. Terima kasih untuk kamu yang pilih Retros, yang sudah like, subscribe dan komen di channel Nona Pastel. Yang belum ditunggu ya, terima kasih sekali untuk supportnya. So anugerah untuk yang pilih Retros dari semesta. Apa anugerah dari semesta untuk yang pilih Retros? Please clarify. Okay, my darling angels, please clarify. Please clarify. Apa anugerah untuk yang pilih Retros dari semesta? Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Oke. Oke, ini Eight of Cups, Seven of Cups. Oke, ini Cups, King of Cups. Feelings baper ya. Kayaknya ini masalah keluarga ya, masalah cinta. Oke, boom situation, the tower moment. The tower moment kadang satu ledakan di luar kendali kita karena semesta ingin kita menyadari sesuatu yang mungkin sudah diberi peringatan berkali-kali kita nggak sadar. Makanya boom situation, ada sesuatu yang di luar kendali kita, akhirnya kita sadar. Jadi semesta itu dia punya cara untuk mendidik kita sebagai seorang anak manusia yang menjalani pelajaran kehidupan atau menjalani perjalanan spiritual. Ketika ada teguran atau warning dari semesta, kadang kita nggak sadar. Tapi ketika ada teguran keras kayak boom situation, akhirnya kita kayak terbangun dari mati suri ya, kayak kesadaran kita akhirnya berbunyi cukup kencang di warning, terutama di alam bawah sadar kita, dan akhirnya kita tersadar ada yang salah yang terus-menerus kita lakukan. Nah, kemudian semesta bilang, stop dulu. Jangan lakukan itu lagi. Nah, kayak gitu. Kadang kita nggak sadar gitu, makanya dikasih boom situation. Situasi yang akhirnya kita nggak bisa kendaliin dan akhirnya kita sadar bahwa ini salah gitu. Bukan salah ya, kayak ini tidak baik, ini negatif energi. Nah, kayak gitu. So, ini water sign cukup kuat ya, terlihat jelas. So, ini juga cukup berkabut karena ini bisa tentang dua kemungkinan. Kita mulai dengan asmara, karena ini cups, ya, ini cups, tentang feelings, ya. So, ini ada situasi di mana kamu yang pilih Retros pergi meninggalkan sesuatu yang menurut kamu udah gak serve lagi untuk kamu. Mungkin kamu sudah berjuang tapi pasangan kamu gak berubah, tidak ada perubahan sama sekali. Akhirnya kamu milih untuk pergi di sini. Mungkin karena dia tidak memilih kamu, dia memilih yang lain. Beberapa faktor karena dia melihat masalah finansial, ya, dia melihat masalah finansial. Dia tidak melihat seseorang dari sudut pandang bagaimana bisa membuat jiwa kita bertumbuh. Ya, seseorang yang punya kesadaran penuh, tapi dia melihat pada materi di sini sebagai dasar kebahagiaan dia. So, dia memilih yang lebih bisa menjamin dia dalam kehidupannya secara materi. Dan terlihat sekali di sini ada situasi baper yang tidak bisa dikendalikan. Terasa seperti kamu tenggelam karena kamu terpaksa meninggalkan pasangan kamu karena dia tidak memilih kamu.
Di sini boom situation, kembali bottom of the deck kamu tentang semesta menyadarkan kamu tentang bagaimana jangan lupa mencintai diri sendiri dan membahagiakan diri sendiri. See? Kamu meletakkan kebahagiaan kamu pada orang lain, cinta kamu pada orang lain. Kamu lupa mencintai diri kamu. Kamu lupa mensyukuri semua hal yang ada dalam diri kamu. Kamu lupa membuat diri kamu bahagia. Kamu harus ingat bahwa kamu adalah anugerah, kamu adalah cahaya. Kamu harus terus bercahaya. Karena semesta ingin kita bercahaya. So, kalau kamu tidak bisa mencintai diri kamu sendiri seperti semesta mencintai kamu, ya, pure of love dari semesta, bagaimana kamu bisa mencintai orang lain saat kamu tidak mendapatkan cinta dari orang lain tersebut, dia pergi meninggalkan kamu untuk seseorang yang lain, untuk kefanaan, terutama tentang finansial. Di sini kamu cenderung baper dan akhirnya bisa tentang menyakiti diri sendiri, terutama dengan feelings kamu ngerasa nggak berarti, kamu ngerasa kamu pantas untuk ditinggalkan, ada self-safety atau mengasihani diri sendiri itu menjadi sesuatu yang akhirnya kamu tidak bisa menghargai diri kamu sendiri dan mencintai diri kamu sendiri. Kita kembali pada materi kita tentang anugerah. Anugerah terbaik adalah saat pasangan kamu yang meninggalkan kamu demi kefanaan, demi materi, di sini adalah anugerah. Bagaimana kamu bisa bertahan dengan seseorang yang menilai seseorang dari sesuatu yang fana? Artinya itu anugerah saat dia pergi meninggalkan kamu. Kamu layak mendapatkan cinta yang lebih daripada cinta yang fana. So, itu anugerah. Saat dia pergi meninggalkan kamu, itu anugerah. Dan kamu bisa menyadari bagaimana kamu mencintai diri kamu lebih dari yang sebelumnya. Kamu bisa belajar bagaimana semesta mencintai kamu. Dia memberi kamu kesehatan, dia memberi kamu kehidupan. Bahkan ketika kita meditasi, kita begitu bisa menyadari bagaimana udara masuk dalam hidung kita sampai kepada tenggorokan kita, paru-paru kita. Itu menurut saya miracle. Hanya semesta yang bisa memberi anugerah kehidupan untuk kita. So, itu cara dari semesta untuk menyadarkan kamu bahwa mungkin pasangan kamu mencintai kamu dengan dasar kefanaan, bukan tentang cinta yang murni seperti diberikan semesta untuk kamu. So, dia memisahkan kamu dengan pasangan kamu. Ya, jadi gak usah baper. Itu anugerah untuk kamu, agar kamu bisa belajar mencintai diri kamu dan juga membuat diri kamu bahagia, agar kamu tidak meletakkan kebahagiaan kamu pada orang lain, tapi pada diri kamu sendiri. Kita lihat kalau soal koin-koin di sini. Mungkin kamu kehilangan sesuatu, ya. Bisa karena hutang, bisa karena musibah, ya. Bisa tentang bisnisnya mandek, akhirnya dialihkan pada orang lain, atau kontrak kerjanya dialihkan pada orang lain. Karena di sini mungkin kamu punya banyak saingan dengan cara yang tidak sehat. Jadi kayak kalau bisnis atau pekerjaan ini kayak kamu tuh dipaksa keluar dari tim atau dari kontrak kamu karena ada persaingan tidak sehat. Ada persaingan tidak sehat. Caranya dengan bagaimana? Dengan cara fitnah, ya, membuli. Kamu dikeluarin nih dari tim kalau kamu yang kerja tim. Kalau kamu yang bisnis, di sini caranya ya pakai hoax untuk menjatuhkan kamu, nilai jual barang produk kamu di sini. Ya, jadi kayak yang kompetitor kamu ini sangat menggunakan cara-cara yang licik
manipulatif untuk menjatuhkan hasil karya kamu di sini. Dan akhirnya kamu baper. Kamu orangnya, kalau orang ngomongin apa itu kamu bawa ke perasaan kamu cepat baper. Jadi apa yang orang omongin kamu jadi kayak itu, jadi menentukan langkah kamu berikutnya. Apa sih, baperan lah. Padahal tidak. Ya, tidak. Padahal tidak. Dengan ini dipisahkan. Kalau ini kayaknya kerja tim ya. Kalau nggak kerja tim, bisnisnya bareng-bareng nih. Dipisahin sama semesta. Kenapa? Di sini ada King of Cups. Ya, King of Cups. Punya talent yang cukup baik tentang rasa. Mungkin ini produk-produk kuliner atau produk-produk yang menggunakan kreativitas, dan itu soulful banget. Maksudnya kayak ya mungkin kreativitas di musik atau di kuliner ya, dan itu rasa. Jadi yang memberi keunggulan adalah rasa ya. Orang menyukai atau menikmati hasil karya kamu tuh dirasa gitu loh, dirasa mereka gitu. Kalau mereka ngerasa makanan kamu enak, mau kamu satu tim atau nggak satu tim ya, kamu tetap laris kalau kamu bisnis sendiri gitu. Jadi pecahnya tim kamu, kerjasama kamu, atau berakhirnya kontrak kerja kamu karena persaingan tidak sehat, ini bukanlah bencana. Bukanlah bencana. Tapi ini satu awal di mana kamu akhirnya bisa mandiri sendiri dengan mengandalkan kemampuan kamu di sini. Ya, jadi kamu punya unik ya, autentik diri dengan karya kamu. Dan tapi di sini karena kamu mainkan peran King of Cups, maka kamu itu gampang baper. Dinyinyirin dikit kamu baper. Ya, dikasih hoax dikit kamu baper. Padahal ini semesta memisahkan kamu dengan tim kamu karena ini toksit. Ya, lingkaran toksit. Dan itu tidak membuat kamu bertumbuh. Bukan hanya jiwa kamu, tapi bisnis kamu, kerjaan kamu. Kamu nggak bisa explore diri kamu karena di sini King of Cups. Kamu nggak bisa explore kemampuan kamu yang cukup mumpuni di sini. See? So, ketika kamu menjadi seorang entrepreneur sendiri tanpa tim, kamu lebih bisa mengekspresikan diri kamu terhadap karya kamu tanpa batas. Kamu benar-benar bisa menjadi totally authentic you are. So, gak usah worry. Satu lagi, latihlah baper kamu agar bisa kamu kendalikan. Karena kejatuhan kamu terjadi karena baper. Akhirnya menjadi kusut. Awalnya baper. Akhirnya jadi kusut. Kamu perlu kendalikan baper kamu. Kalau kamu bangun tim sendiri, kamu harus cari tim yang jangan unsurnya water. Jangan unsurnya water. Cari yang unsurnya fire sama unsurnya earth sign ya, tanah, unsur tanah. Bila perlu tanah ya, earth sign, tanah. Karena air menyerap di tanah. Cari unsur earth sign apa tuh, Capricorn, Taurus, and Virgos. Moonnya ya, jangan sunnya. Karena moonnya itu orang berinteraksi. Kalau sunnya hanya terlihat di luar aja. Cari yang moonnya, karena kamu baper ya, so itu dia yang menyerap baper kamu. Jadi ada keseimbangan dalam energi. So ini yang perlu kamu syukuri. Berakhirnya kerja tim atau berakhirnya kerjasama, ini memberi peluang baru untuk kamu agar kamu bisa jadi entrepreneurship sendiri ya, kayak single fighter. Kamu bisa bikin usaha sendiri
Karena King of Cups juga di sini sudah punya kemampuan, pengalamannya cukup bagus. Ini juga bisa tentang melukis ya, menyanyi. Ini seni karena dia terlihat dia menggunakan rasa sebagai karyanya di sini. Bisa juga kuliner. Ya, usaha bisnis salon kecantikan juga gitu ya. Butuh rasa untuk menciptakan hasil karya di sini. Jadi sesuatu yang kamu lihat kayak berkabut itu enggak. Ini kayak juga sama tentang blessing in disguise. Anugerah yang perlu kamu syukuri meski belum terlihat. Tapi sudah ada. Oke, so mungkin ini tidak resonate untuk semua. Ya, terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.